Sebelumnya perkenalkan di sini ada anggota kelompok kami dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Abdurrahman Jibrin dengan NIM akhir 126. Yang kedua ada Mas Habib Ahmad dengan NIM akhir 109. Yang ketiga ada Mas Rozak Limbong dengan NIM akhir 116. Dan yang terakhir ada Mbak Yolanda Puspa Amelia dengan NIM 111. Ethernet switching. Pengertian Ethernet switching. Ethernet switching adalah proses pengiriman data dalam jaringan LAN menggunakan switch. Switch bekerja pada layer 2 atau data link layer dalam model OSI. Mengelola lalu lintas jaringan dengan memanfaatkan MAC address. Poin 3, berbeda dengan hub yang hanya meneruskan data ke semua perangkat, switch hanya mengirimkan data ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC. Selanjutnya ada cara kerja Ethernet switching. Yang pertama, switch menerima frame Ethernet dari perangkat sumber. Lalu yang kedua, switch membaca MAC address tujuan dan mencocokkannya dengan tabel MAC atau MAC address table. Poin 3, jika alamat ditemukan, frame dikirim langsung ke perangkat tujuan. Selanjutnya, yang keempat, jika tidak ditemukan, switch akan melakukan flooding ke semua port kecuali port asal. Yang kelima, switch belajar dari lalu lintas jaringan dan menyimpan alamat MAC di tabelnya untuk pengiriman yang lebih efisien di masa mendatang. Selanjutnya ada keunggulan Ethernet switching. Yang pertama, mengurangi collision, yaitu tidak seperti hub, switch memungkinkan komunikasi full duplex mengurangi tabrakan data. Selanjutnya, efisiensi yang lebih tinggi. Switch dapat mengirim data hanya ke tujuan yang sesuai, bukan ke semua perangkat dalam satu jaringan. Yang ketiga, mendukung VLAN, yaitu memungkinkan segmentasi jaringan untuk meningkatkan keamanan dan juga efisiensi. Yang keempat, ada scalability, yaitu switch bisa digunakan untuk jaringan kecil maupun besar dengan kemampuan ekspansi. Yang terakhir, switch memiliki keamanan yang lebih baik. Tidak semua perangkat dalam jaringan dapat melihat lalu lintas data yang bukan untuk mereka. Selanjutnya ada kekurangan Ethernet switching. Yang pertama, harga switch relatif lebih mahal dibandingkan dengan hub. Switch memiliki harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, konfigurasi switch lebih rumit, terutama untuk switch yang dikelola atau manageable switch. Yang ketiga, memerlukan perangkat yang kompatibel. Beberapa fitur lanjutan memerlukan perangkat jaringan yang kompatibel. Selanjutnya, kekurangan switch yang terakhir, yaitu dapat menjadi bottleneck. Jika tidak diatur dengan baik, lalu lintas jaringan bisa saja menjadi macet. Selanjutnya, ada implementasi Ethernet switching di jaringan komputer. Yang pertama, ada jaringan perkantoran dan kampus digunakan untuk membangun LAN yang cepat dan efisien. Selanjutnya, yang kedua, switch juga biasa dipakai di jaringan data center. Ethernet switching digunakan untuk mengelola lalu lintas data skala besar. Selanjutnya, jaringan ISP atau Internet Service Provider. Switch layer 3 digunakan untuk menghubungkan jaringan pelanggan ke jaringan internet di dalam Internet Service Provider. Selanjutnya, implementasi
Ethernet switching yang terakhir yaitu ada di jaringan rumah. Router modern sering memiliki switch Ethernet bawaan untuk menghubungkan ke beberapa perangkat. Selanjutnya ada Local Area Network atau LAN yang akan dijelaskan oleh Mas Rozak. Oke. Selanjutnya ada Local Area Network atau LAN. Jadi, jaringan area lokal atau LAN merupakan sekelompok komputer dan perangkat periferal yang saling terhubung dalam area geografis tertentu, seperti gedung perkantoran atau kampus. Perangkat-perangkat tersebut terhubung melalui jalur komunikasi umum atau koneksi kabel ke server. Kemudian perangkat jaringan untuk LAN. Secara umum, agar sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, komputer dalam LAN harus dilengkapi dengan yang pertama, Network Interface Controller atau NIC, atau LAN adapter dengan antarmuka konektor RJ45. Jika menggunakan media kabel, umumnya berdasarkan standar IEEE 802.3. Kemudian, Wireless Network Interface Controller atau WNIC. Jika menggunakan media wireless atau frekuensi radio, umumnya berdasarkan standar IEEE 802.11. Selain itu, untuk membentuk sebuah LAN diperlukan yang pertama Ethernet switch berdasarkan standar IEEE 802.3 jika menggunakan media kabel, atau wireless access point berdasarkan standar IEEE 802.11 jika menggunakan media wireless atau frekuensi radio. Selanjutnya ada wired LAN atau Ethernet yang akan dijelaskan oleh Habib Ahmad. Kalau Mas Habib masih nge-lag, nggak apa-apa Mas. Lanjut. Berikutnya ada wired LAN atau Ethernet. Jadi, Ethernet merupakan teknologi tradisional untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan Wired Local Area Network atau LAN atau Wide Area Network atau WAN. Kabel Ethernet memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui protokol yang merupakan seperangkat aturan atau bahasa jaringan umum. Oke, next. Kemudian Network Interface Controller. Apa itu Network Interface Controller? Network Interface Controller atau NIC atau kartu antarmuka jaringan merupakan perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Fungsinya yang pertama menghubungkan komputer ke jaringan komputer, baik dengan menggunakan kabel atau nirkabel. Yang kedua memungkinkan pertukaran data dan informasi antar perangkat. Yang ketiga, mengonversi data dari format yang digunakan oleh komputer menjadi format yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Untuk gambarnya ini. Untuk routing akan dijelaskan oleh Yolanda. Silahkan. Selanjutnya, antara dua segmen jaringan atau lebih. Routing bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Informasi dalam routing memuat tujuan kemana sebuah paket data akan dikirimkan, serta informasi terkait jalur terbaik yang akan ditempuh. Informasi tersebut akan disimpan oleh router pada suatu sistem yakni table routing. Selanjutnya ada jenis-jenis routing. Berdasarkan pengiriman paket datanya, ada dua jenis routing. Yang pertama, direct routing. Direct routing adalah routing langsung yang mengirimkan paket dari satu jaringan ke jaringan lain secara langsung atau dalam arti lain, host berada pada jaringan fisik yang sama, sehingga tidak perlu melalui mesin lain atau gateway. Jika suatu host mengirimkan data ke host lain dalam satu jaringan yang sama, maka data tersebut dikirimkan langsung ke tujuan dengan mengenkapsulasi IP datagram pada layer fisikal. Yang kedua ada indirect routing. Indirect routing adalah routing tidak langsung yang mengirimkan paket dari suatu jaringan ke jaringan lain
yang tidak terhubung langsung atau berbeda jaringan sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke tujuan. Jika suatu host mengirimkan data ke host yang lain yang berada pada jaringan yang berbeda, maka dibutuhkan satu IP address yang digunakan sebagai gateway. Selanjutnya ada fungsi routing. Secara garis besar, routing memiliki 3 fungsi dasar. Di antaranya, yang pertama routing discovery. Fungsi utama router yaitu mengenali router lain untuk menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Yang kedua ada route management. Routing berfungsi dalam melacak semua jalur yang memungkinkan untuk dilewati data. Router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network, ataukah berada di network yang berbeda. Yang ketiga, path determination. Router juga berfungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang sistem kerjanya seperti bridge. Selanjutnya, cara kerja routing. Yang pertama, konsep dasar perutan berada pada jaringan TCP atau IP, di mana pada proses ini berlangsung terjadi pemberian alamat ke setiap pengguna komputer. Data yang sudah dikirim oleh perangkat akan dikirim dalam bentuk datagram atau paket data yang dikenal dengan IP. Dalam datagram ini, alamat tujuan biasanya sudah ada pada paket data. Kemudian IP akan memvalidasi alamat paket data dan mengirimkannya ke perangkat tujuan, di mana tujuan datagram ini berada pada jaringan yang sama dengan perangkat asal dan data akan segera dikirimkan. Yang terakhir, apabila alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router lain yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.